problem apapun sebetulnya dari keinginan. Apa kira-kira Pak kita bisa memberikan contoh yang bukan keinginan misalnya? Misalnya saja. Bisa. Misalnya apa? Yang bukan yang keinginan. bukan mencerminkan keinginan. Iya. Waduh. Wihara Semagi Jaya di Blitar. Bante, terima kasih banyak atas kunjungannya. Terima kasih juga Pak Gita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Seperti biasa, saya tuh ingin bicara dengan narasumber yang bisa memberikan inspirasi. Dan biasanya tuh inspirasi itu bermuara di perjalanan hidup. Dari kecil sampai sekarang dan visi ke depan. Kalau boleh mungkin Bante bisa cerita perjalanan hidup Bante waktu kecil, lahir di Jogja, terus gimana sampai sekarang? Monggo. Iya, saya memang lahir di Jogja dari keluarga yang kebetulan bukan Buddhis. Jadi kalau melihat tampilan saya ini, wah pasti biku karena tampilan biku kan jelas ya pakaiannya, kemudian ya semua aksesorisnya, potongan rambutnya jelas. Nah, kemudian kadang-kadang orang tanya, apa dari kecil sudah Buddhis? Bukan, kita dari keluarga yang bukan Buddhis. Cuman tinggal di Jogja itu kan lebih terbuka, lebih toleran sifatnya. Jadi dalam satu keluarga bukan Buddhis ataupun dalam satu keluarga yang tidak satu agama pun tidak masalah. Sehingga orang tua dengan kakak, dengan adik saya itu tidak sama ya. Orang tua agamanya apa? Bukan Buddhis saja. Ya. Siap. Kemudian saya kecil juga belajar pertama ya ikut dengan agama orang tua karena diarahkan. Kita di sebelah rumah atau ada 100-200 meter lah dari rumah kita itu ada tempat ibadah. Kemudian ya kita kalau kecil ikut ibadah di situ. Kemudian sekolah juga dengan agama yang bukan Buddhis. Kemudian pelan-pelan saya lalu dapat pengalaman di sekolah dulu waktu SD. Kadang ibu saya mengatakan kalau pas bangunkan saya itu, bangun sekolah biar pinter. Biar pinter. Mungkin kata-kata itu umum untuk orang lain ya. Cuman saya merasa, biar pinter. Iya, kalau sekolah pinter. Oke. Kemudian ya saya biasa sekolah dan lain-lain. Kemudian di sekolah juga gitu. Guru-guru mengatakan, ada pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab? Pinter. Yang tidak bisa jawab, ya tentu tidak pinter. Saat itu saya merasa aneh ya. Kenapa orang harus dibedakan dengan pinter dan tidak pinter? Sehingga guru pun punya pandangan. Kalau murid yang duduk di depan adalah murid pinter. Semakin ke belakang, berarti murid kurang pinter. Makin belakang sendiri, paling tidak pinter. Jadi saya merasa, kenapa kita harus seperti itu? Nah itu yang membuat saya bertanya dari kecil itu yang itu. Kemudian saya mencoba tanya ke guru agama saya. Kenapa kok manusia ini beda-beda? Kok dikatakan pinter, enggak pinter? Gitu. Kemudian guru agama saya mengatakan, ya itu memang tiap orang ya berbeda. Kenapa sebabnya? Ya itu rahasia lah, kita enggak tahu itu kenapa sebabnya. Saya merasa, kenapa jadi rahasia ya? Agama kok ada rahasia. Tapi ya itu saya kecil ya, saya masih SD ya, saya ya sudahlah jawabnya itu, saya enggak berpikir sampai seperti dalam tadi. Lalu saya jalani aja. Makin dijalani perbedaan itu makin banyak. Jadi misalnya kalau sekarang di kantin misalnya atau di tempat makan anak-anak sekolah, yang kaya cenderung lebih banyak mendapat penghormatan dari teman-temannya, apalagi yang suka nraktir. Yang tidak kaya menjadi agak dijauhi. Dan saya merasa ini ya aneh juga.
Dan ketika saya tanyakan juga kenapa ada manusia bisa kaya dan tidak kaya, jawabnya juga, ya ini memang rahasia sih ya, kita tidak tahu ini. Jadi saya merasa banyak hal yang sejenis itu yang rahasia. Nah kemudian saya berproses mencari agama. Bahkan sampai akhirnya belajar agama A, belajar agama B, agama C, bermacam-macam. Dan pertanyaan yang sama ini masih tetap saya munculkan. Tiap kali belajar, kenapa manusia berbeda? Jawabannya kurang lebih, ya kita tidak tahu lah. Ini rahasia. Kemudian saya umur kira-kira 20 ya, karena saya mahasiswa hari itu sudahan, saya mencoba. Sekarang kalau agama Buddha gimana? Karena ini yang belum saya pelajari dulu. Karena dulu kita punya teman SMA yang Buddhis, tapi dulu bagi saya lebih suka membuli dia. Sehingga kadang orang mengatakan ini anti-Buddhis, anti-Buddhis. Ya saya suka membuli. Ya, salah satunya misalnya, kan kadang di Buddhis itu kan ada kata sadhu gitu. Sadhu itu mungkin artinya ya baiklah. Nah itu. Saya biasanya, sapu. Apa ini sapu? Wah ini anti-Buddhis banget ini. Tapi pada waktu saya umur 20 itu saya merasa, cobalah, saya mau tahu agama Buddha itu kayak apa. Jadi saya kemudian masuk ke wihara di Jogja, itu ada namanya Cetya Buddha Prabha. Karena itu memang satu-satunya wihara pada saat itu yang saya kenal. Dan saya merasa, ya mungkin ini tempat yang saya bisa belajar. Karena teman saya yang tadi saya bully itu, dia dari situ. Dia biasa kebaktian di situ. Nah, kemudian saya masuk halaman. Karena kelenteng itu kan biasanya di halaman itu kan ada naga, ada halaman pertama. Jadi kalau teras kelentengnya itu biasanya ada pilar, ada naganya sepasang itu kiri kanan. Nah saya duduk di situ saja karena saya masih anti-Buddhis. Kemudian saya bertanya yang sama. Menurut agama Buddha, apakah penyebab manusia itu berbeda-beda? Kenapa ada yang pinter, tidak pinter, kaya, kurang kaya, sehat, sakit-sakitan, panjang umur, pendek umur, dan lain-lain. Kemudian mendapat jawaban, yaitu ini karena kita ini bukan lahir yang pertama. Jadi, kenapa dia sakit-sakitan? Karena ada kemungkinan dalam banyak kehidupan sebelumnya, dia banyak menyiksa makhluk lain. Sehingga kalau kita menanam padi, tumbuh padi, kalau kita menyakiti makhluk lain, ya akan kembali buahnya pada diri kita. Lalu saya tanya, buktinya apa? Karena kalau sekarang itu bikin orang sakit-sakitan. Kalau sekarang merawat makhluk lain jadi orang sehat. Kalau kita banyak berbuat baik, berdana misalnya, nyumbang ke sana, panti asuhan, dan lain sebagainya, bisa jadi orang kaya. Kalau pelit, menjadi orang tidak mampu. Kemudian kalau banyak memberikan inspirasi kepada orang lain, ini Pak Gita termasuk misalnya, bisa menginspirasi orang lain, bisa menjadi orang pandai. Dan Pak Gita memang sudah pandai, mungkin ini kemampuan dari yang dulu, terbawa sampai sekarang. Kemudian orang yang suka menutup ilmu pengetahuan, jadi kadang ditanya orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu, itu bisa menjadi orang yang tidak pandai. Dan banyak hal yang diterangkan seperti itu. Lalu saya tanya, buktinya apa? Kemudian orang itu menjelaskan, orang itu adalah salah satu pemuka agamanya di Cetya Buddha Prabha tadi. Beliau biasa kalau sore ya duduk di depan naga itu, pilar naga itu. Mungkin cari angin atau apa, udara kan sejuk. Kemudian dia menjawab, buktinya itu di Eropa pada zaman itu
sudah ada teori hipnosis. Jadi ada orang-orang dengan kecenderungan tertentu itu dihipnosis. Ya. Dia mengatakan begini, waktu dihipnosis, dia misalnya, kenapa kamu kok punya bekas badan, ada bahasa Indonesianya apa sih ya, toh itu apa, tanda tubuh. Birthmark. Iya. Okay. Ya. Ya. Bahasa Jawanya toh, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Maaf kalau saya pakai bahasa Jawa karena nih saya kan besarnya di Jogja. Siap. Jadi ada tohnya, mungkin mirip semacam inilah apa-apa. Nah, tanda lahir. Ya, tanda lahir. Ya. Kemudian orang itu dihipnosis, dan dia bisa masuk ke tahap-tahap sampai mengingat kehidupan sebelumnya. Wow. Salah satunya misalnya, saya waktu itu di penjara di Jerman. Kemudian penjara saya ini, kalau saya lihat dari jendela, saya bisa melihat ada kayak perempatan jalan. Kemudian ada pilarnya. Nah, di jendela itu, saya sering lihat di luar. Karena saya kan, ya tempat penjara penuh, ruangannya sempit, ya saya suka lihat di situ. Penjara itu banyak tikus. Dan kadang-kadang kalau saya tidur juga digigit tikus. Pada satu ketika, saya digigit tikus sampai infeksi. Dan tempat infeksi itu berhari-hari, itu membusuk. Dan sampai akhirnya saya ya mati karena itu. Ingatan yang kuat pada tempat yang luka itu yang akhirnya mengkondisikan dia lahir dengan tanda tubuh itu. Nah, kemudian para ahli yang tadi bisa hipnosis ini mencari di Jerman apa ada pada zaman itu penjara dengan perempatan jalan dengan ada tiang di tengah jalan itu. Nah, kemudian dicari di banyak tempat di Jerman, tidak tahu di mana, yang ada penjara-penjara dulu, penjara perang dan lain sebagainya, dan akhirnya ketemu. Memang itu sudah bukan penjara lagi, perempatan jalan masih tetap, tugu di tengah itu sudah tidak ada. Jadi akhirnya, oh, ini yang dialami ini benar. Disimpulkan seperti itu. Kemudian ada orang, waktu dihipnosis, dia bisa menyanyikan lagu. Dia orang Eropa, tapi bisa menyanyikan lagu dengan bahasa Arab. Wow. Dengan fasih sekali. Tapi bahasa Arab yang berbeda. Kemudian ditanyakan di beberapa ahli, dia mengatakan, oh ini dipakai pada zaman tertentu itu. Padahal waktu dia di luar pengaruh hipnosis, dia tidak bisa bahasa itu. Dan itu banyak sekali contoh-contoh itu. Nah, bagi saya, jawaban ini lebih cocok. Saya merasa jawaban yang lain bukan salah. Tapi saya merasa lebih cocok. Nah, kemudian ya sudah, saya selama 3 bulan awal itu saya berada di depan untuk diskusi. Baru saya masuk setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan, kemudian masuk dan mengikuti kegiatan ritualnya. Kalau boleh tanya, intensif nggak diskusinya selama 3 bulan itu? Tiap malam. Konsultasi? Tiap hari, tiap malam. Jadi jam 6 sore sampai jam 12 malam. Wow. Tiap hari. Karena beliau ya memang duduk di depan itu tiap hari juga. Jadi kita diskusi terus. Kemudian kita masuk, dan rasanya kok cocok ya. Dan mulai saya masuk, lalu saya mulai belajar. Apa ini tadi? Diskusi sudah, sekarang saya coba perpustakaan ini, isinya apa buku-bukunya. Karena saya betul-betul awam agama Buddha. Karena pada zaman saya, buku agama Buddha itu sulit sekali. Jumlah biku juga sedikit sekali. Hampir saya tidak pernah ketemu. Saya hanya ketemu ya kalau di televisi ada mimbar agama Buddha. Tahun 80 ya? Tahun 80. Nah, jadi akhirnya saya coba buku di perpustakaan wihara ini apa. Ya saya baca. Dan akhirnya saya merasa, cara praktek
agama yang paling cocok untuk Buddhis bagi saya, Ya. praktek agama Buddha yang paling cocok bagi saya, jadi biku. Nah, sehingga tahun 82 saya bertekad, saya mau jadi biku. Nah, kemudian orang-orang, teman-teman grup itu tidak begitu percaya. Makanya, masa kamu bisa? Saya bisa. 36 bulan Wow. dari hari ini, pasti saya jadi biku. Wah, kalau kamu jadi biku, nanti saya yang bikin pesta perpisahannya. Oh ya, ingat baik-baik ya. Kamu nanti yang janjimu nih kamu buktikan. Ya, boleh. Keyakinan menyebut 36 bulan? Karena saya merasa saya harus nyiapkan dulu. Kuliah saya harus selesai. Kemudian saya juga harus membuktikan kepada orang tua saya. Ayah saya sebetulnya sudah meninggal waktu saya SD kelas 6. Jadi yang ada adalah ibu saya yang membesarkan saya dengan kerja dan lain sebagainya. Saya harus membuktikan kepada ibu saya bahwa setelah ibu menyekolahkan saya sampai selesai, saya harus bisa mandiri dulu. Ya. Sehingga waktu saya menjadi biku itu bukan melarikan diri dari sekolah, bukan melarikan diri dari ekonomi. Kemudian saya juga harus mempersiapkan mental ibu saya untuk anaknya menjadi biku. Karena waktu saya tahun 82 menyampaikan ingin menjadi biku, ibu saya sempat pingsan. Wow, luar biasa. Jadi waktu itu kan waktu makan. Kemudian saya ngomong-ngomong, gimana nih kalau saya jadi biku? Ya. Biku itu apa? Karena ibu saya kan ya memang bukan Buddhis. Kemudian ya biku ya orang yang tinggal di wihara, yang peraturannya begini. Langsung makanan itu tidak habis. Kemudian dia keluar dari ruang makan itu, masuk kamar, nangis. Kemudian malam hari, saya waktu di kamar sedang istirahat, kok ada suara kayak barang pecah. Wah, apa ini? Kemudian saya keluar, kaget loh ada barang pecah, kayak kaca itu pecah. Dan saya keluar, ternyata ibu saya pingsan. Jadi ibu saya ini kan punya semacam sakit mah. Jadi kalau stres, mahnya kumat. Mahnya kumat, terus dia mau ke belakang. Jadi waktu jalan mau ke belakang itu, pingsan, saking sudah sakitnya, dan kepalanya ini nabrak lemari kaca. Jadi di situ ada lemari kaca yang untuk tempat sepatu dan lain sebagainya, tabrak. Sampai sobek di sini. Wah, hari itu ya, malam itu, ibu saya baringkan, dan saya balut. Lalu saya merenungkan, ya ini ibu saya sudah berkorban sebegini luar biasa. Saya harus bisa memberikan pengertian dulu, karena mungkin pingsannya ini kaget, karena dipikir, biasanya kamu kan hanya memilih agama yang berbeda. Kenapa sekarang sampai jalani gitu? Nah, jadi akhirnya setelah dibalut, saya lalu merenungkan bahwa saya butuh waktu untuk menjelaskan ini. Nah, saya perkirakan dengan lulus kuliah, bekerja, menjelaskan ibu saya, mengarahkan ibu saya untuk bergabung dengan kakak saya di kota lain, kira-kira 36 bulan. Nah, akhirnya dalam 36 bulan itu betul-betul ya saya menginput data semaksimal mungkin kepada ibu saya untuk intinya adalah, saya ini kan mau jadi orang baik. Kenapa kamu sedih? Kenapa ibu harus sedih ketika anaknya menjadi orang baik? Kalau saya jadi orang jahat, mungkin ibu bisa sedih. Saya jadi biku, jadi orang baik. Tapi ya masih sedih terus. Lalu ada
satu hal lagi, kan kalau mau menjadi biku kan harus ada tanda tangan dari orang tua. Ya. Harus izin, harus resmi. Wow. Wah, ini kan susah kalau berat begini. Lalu saya nyatanya kepada ibu saya, ibu kepengen anaknya bahagia enggak? Iya, saya pengen anaknya bahagia. Sebagai seorang ibu wajar kepengen anaknya bahagia. Nah, saya ini bahagianya kalau jadi biku. Wow. Akhirnya, ya sudahlah. Ya sudahnya orang tua itu kan sebetulnya hanya pasrah karena nggak bisa ngomong yang lain lagi. Kayaknya ya sudah ya kita buat tanda tangan. Kemudian saya ajukan kepada organisasi, lembaga yang untuk kebikuan, istilah kita adalah Sangga Theravada Indonesia, tempat saya sekarang bergabung, ini izinnya sudah ada. Nah kemudian pas 36 bulan, sejak saya bertekad itu, tahun 85, teman saya ngomong, ini saya sudah mau perpisahan. Ini saya sudah wisuda. Karena sebetulnya begini, saya bekerja itu sejak saya masih semester 1. Ya, jadi saya memang kuliah di IKIP Sanata Dharma. Kemudian semester 1, kepala sekolah yang dulu saya belajar di SMA, itu mengajak saya, kamu ngajar aja di sini. Wow. Oh ya, boleh. Nah, jadi saya lulus itu, saya sudah bekerja sejak semester 1 itu. Nah, jadi akhirnya kemudian ujian tugas akhir. Waktu ujian tugas akhir agak lama, pertanyaannya kan macam-macam. Lalu saya mengatakan kepada para tim penguji dosen saya itu, gini ya, sebetulnya saya nanti selesai ujian ini, saya sudah langsung mau menjadi calon biku. Calon biku itu namanya samanera. Saya mau jadi calon biku. Sehingga kalaupun nanti di wisuda, saya menggunakan jubah loh. Jadi sekarang pertanyaannya sulit-sulit gini. Kalau sampai saya tidak bisa jawab, saya tidak ngapa-ngapa. Ya, karena saya tidak akan mengulang lagi. Saya pasti jadi biku. Ya akhirnya ya para tim yang menguji, ya sudahlah, lulus. Tapi ya memang lulus sungguhan, bukan berarti diluluskan hanya karena ngomongan itu. Cuman akhirnya tidak dipersulit. Nah, dan saya terus menjadi calon biku tadi samanera. Ya ibu saya juga datang sendiri dengan menangis. Saudara-saudara saya juga datang, walaupun bukan Buddhis, paman saya dan lain-lain. Di keluarga kita tidak ada yang Buddhis. Karena memang keluarga kita kan tinggal di Jogja, dan Jogja ini agama Buddha kan pada zaman itu kan memang tidak terlalu banyak. Sehingga tidak ada yang Buddhis. Mereka mau tahu apa yang membuat saya kok jadi tertarik itu. Nah, jadi mereka datang, ikut upacara, dan saya menjadi calon biku. Nah, kemudian waktu sudah menggunakan jubah, tahun 85 itu saya ikut wisuda. Wisuda di IKIP Sanata Dharma, nggak tahu masih ada fotonya. Kalau saya sih masih ada fotonya, tapi apakah Sanata Dharma menyimpan, saya nggak tahu. Karena sampai hari ini belum pernah ada yang menggunakan jubah kebikuan menjadi diwisuda di sana. Pasti ada. Ya, hanya satu-satunya. Kalau mereka nonton show ini nanti. Kalau jubah kepasturan, karena Sanata Dharma kan sekolah Katolik, pasti ada. Ya. Nah, kemudian saya jadi samanera. Kalau saya boleh tanya, Ibu reaksinya gimana sewaktu Bante di seorang ibu menangis. Ibu saya menangis. Tapi sudah plong menerima. Ya saya kan terus 3 tahun membuktikan. sebelumnya. Saya menjadi biku itu, saya menjadi orang baik. Kemudian saya ya sering datang ke rumah supaya jangan sampai merasa kehilangan anak. Karena dikiranya kalau sudah jadi biku ini sudah tidak boleh pulang ke rumah sama sekali. Ya saya berkunjung, kemudian ya beliau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ya masih waktu pertama ketemu ya banyak nangis. 1 tahun, 2 tahun pertama ya nangis. Tapi habis itu ya sudah bisa melepas. Nah kemudian
Saya menjadi samanera itu 1 tahun. 1 tahun kemudian pergi ke Thailand. Nah, ini Untuk menarik nih. ya, untuk memperoleh penebisan sebagai biku. Karena pada waktu itu di Indonesia belum punya fasilitas. Penebisan biku itu kan banyak peraturannya. Iya. Dan waktu itu belum ada fasilitas. Kalau sekarang sudah ada. Gampang sekali. Saya adalah termasuk ya angkatan-angkatan paling belakang untuk penabisan di luar negeri. Di bawah-bawah saya sudah kebanyakan tabis di Indonesia. Saya tinggal di Thailand, terpaksa ya belajar bahasa Thai yang dengan segala kesulitannya, yang penting bisa ngomong, dan akhirnya saya ditabis di sana. Lalu saya merasa, sejak kecil, saya itu senang bermeditasi. Dari usia berapa? Sebetulnya kalau kecil SD itu sudah. Wow. Cuman ngawur. Oke. Jadi ini agak maju mundur ya kronologinya. Jadi seru nih, seru. Jadi flashback dikit. iya, tapi kronologinya tadi sudah sampai sini mundur lagi. Oh. Jadi SD itu saya sudah meditasi tapi ngawur-ngawur mungkin karena kondisi di Jogja juga ada istilah semedi dan lain-lain. Kemudian juga mungkin film-film yang saya tonton masih ngawur. Jadi kita punya satu kebun di rumah itu. Kadang kalau pas santai, saya ke belakang rumah, ya duduk ngawur lah di bawah pohon jambu situ. Nggak tahu itu apa yang dilakukan, pokoknya bisa sampai lama. Kemudian di SMP, saya punya guru. Guru dulu namanya guru PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Guru saya ini unik. Dia kalau ngajar, dia bukan ngajar PMP-nya itu sesuai kurikulum. Dia ceritanya meditasi. Wow. Jadi teman-teman semua nggak suka, saya suka. Ya. Ini yang luar biasa saya cari. Sehingga dalam waktu-waktu tertentu, kadang-kadang saya naik sepeda, dia rumahnya jauh sekali. Kalau dari rumah saya, dia rumahnya jauh. Jadi kalau Pak kita pernah ke Jogja. Ayah saya itu dari Jogja. Oh, jadi luar biasa. waktu kecil sering sekali. Nah, rumah saya itu di daerah Pasar Keranggan. Tugu. Kalau yang orang Tugu kan paling gampang itu ya. Itu rumah guru saya PMP itu Ambarukmo, Hotel Ambarukmo, Jalan Solo terus saja itu jauh. Dan saya cuma naik sepeda dan saya anak SMP, bukan orang yang sudah dewasa. Kalau hari ini ya cepatlah ke sana. Hari itu jauh sekali, itu luar kota. Saya naik sepeda, berguru ke guru itu, spesial tanya. Meditasi apa, seneng. Nah itu mulai saya suka. Suka meditasi yang ada jalurnya, kemudian juga buku-buku, mulai banyak belajar, buku-buku dan lain sebagainya, di situ itu. Jadi itu luar biasa, guru saya itu menginspirasi banyak. Dan saya kan SMP yang masih masa-masa perkembangan loh. Bandel. Ya, perkembangan. Jadi sedang tumbuh, dapat inspirasi seperti itu. Rasanya senang sekali. Ini ada jalur nih. Nah, jadi akhirnya saya belajar meditasi di situ. Sehingga pada waktu menjadi biku, itu kalau mau mundur sedikit sebelumnya, di wihara yang dia belajar, wihara Cetya Buddha Prabha tadi, itu ada satu biku yang sangat tua. Umurnya hari itu saya ketemu 112 tahun. Tua sekali, sudah sampai tubuhnya melengkung sekali. Dan beliau juga senang meditasi. Sehingga tiap sore saya ke wihara itu, bertanya saya kepada beliau, gimana caranya? Jadi mengasah ilmu yang tadi dari SMP itu kepada beliau yang umurnya 112 tahun. Orang 112 tahun hari itu pengalamannya kan luar biasa. Dan beliau ini ada pikun, ingat, pikun, ingat. Kalau pikun ditanya namanya aja nggak ingat. Tapi karena saya tiap hari ke situ, kadang mijit, kadang apa, sambil tanya-tanya. Ada satu masa kalau dia ingat ya luar biasa.
Nah, dia menjelaskan teknik-teknik meditasi yang saya nggak pernah tahu dari manapun juga. Dari penjelasan orang, dari buku, dari mana, nggak tahu. Ini orang 112 tahun. Bagi saya itu harta karun luar biasa. Seperti mungkin kalau orang menemukan buku antik sekali itu. Wah, itu yang sering saya tanya. Nah, sehingga pendalaman meditasi itu cukup menarik bagi saya. Pada waktu menjadi biku, saya pun juga merasa di Thailand ini kan tempat juga orang berlatih meditasi. Saya tanya kepada para senior, kira-kira latihannya di mana ya? Oh, latihannya di sana. Ada satu guru ditunjukkan. Namanya Luang Putit. Itu tempat tinggalnya di perbatasan Thailand dengan Laos. Jadi di desa sekali. Dan saya pergi ke sana. Naik bis itu dari Bangkok 1 malam. Dan wiharanya memang betul. Di wihara kita ini, kemudian paling ujung wihara adalah Sungai Mekong. Di seberang sudah Laos. Jadi betul-betul paling ujung. Dan di situ saya banyak belajar meditasi, karena tiap malam kadang saya dipanggil untuk mijit juga guru. Jadi sambil mijit, sambil ngomong, karena bahasa Thailand saya terbatas, kebetulan ada teman biku yang bisa bahasa Inggris, ya saya coba tanya, tolong ditanyakan kepada beliau. Yang beliau bisa jawab, saya ngerti, ya sudah, yang nggak ngerti saya tanya ke teman saya. Dan itu juga banyak pengalaman meditasi yang saya sharingkan kepada beliau. Sempat di tengah hutan? Iya, itu di dalam hutan. Jadi wihara kita memang di hutan, di pinggir negara Thailand, di utara, Thailand utara. Karena memang kalau kita lihat di Thailand, biku-biku yang dari utara ini kebanyakan memang biku-biku meditasi semua. Kan biku ini sebetulnya ada 2. Biku yang memang mendalami meditasi, biku yang mengajar. Gitu. Nah, kalau saya lebih senang yang meditasi, karena itu belajar sudah, ya kita belajar ya ada, tapi tidak banyak. Karena bagi saya meditasi ini sebetulnya adalah mengenal diri sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita bisa memahami orang lain.